Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fima indah. Amma ba'd, alhamdulillah Bapak Ibu yang insyaallah dipun rahmati dumateng Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur karena pada kesempatan malam hari ini kula lan panjenengan sami diberikan kenikmatan saged berkumpul enten tempat mulia ini. Kemudian kita diberi kemampuan untuk saged rawuh enten majelis malam yang mulia ini. Niki merupakan sebuah hikmah Pak Bu, daripada diperingatinya hari-hari besar Islam. Niku ternyata nggih wau sampun disampaikan saged membangun kedekatan, saged membangun kebersamaan, saged membangun keakraban. Jadi ternyata memperingati momen-momen besar Islam niku nggih saged merekatkan sesama kita, Pak. Makanya momen-momen seperti ini niki memang saine nggih kedah senantiasa dijaga. Karena dengan sarana-sarana seperti inilah nanti kita bisa saling bertemu, bisa saling merekat, bisa saling berteman, bisa saling berkabar satu dengan yang lainnya. Kalau tidak dengan momen-momen seperti ini, kapan lagi Pak Bu? Saged mampir di masjid ini bersama-sama, kemudian membawa anak, istri, keluarga seluruhnya. Ini kan merupakan sebuah hikmah ketika kita niku bisa memperingati momen-momen besar di dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sholawat beriring salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga lantunan sholawat yang kita ucapkan ini bisa menjadi wasilah sebab kita mendapatkan syafaat, sebab kita mendapatkan pertolongan dari beliau besok di yaumil kiamah. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini Pak Bu, ini kita sedang berada di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan ini kalau dalam kalender Hijriyah niku menunjuk pada bulan Rajab Pak Bu. Jadi Rajab niku kata Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, inna iddatash syuhuri indallahi itsna asyara syahran. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah niku jumlahipun enten 12 Pak Bu. Fi kitabillahi yauman khalaqas samawati wal ard. Sebagaimana ketetapan Allah ketika menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang di sisi Allah itu nanti ada 4 bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam hadis Nabi menjelaskan secara spesifik 4 bulan mulia itu salatun mutawalliyah. Yang 3 niku terjadi secara berurutan Pak Bu. Jadi bulan yang mulia niku ngendikane Kanjeng Nabi, bulan ingkang nomor setunggal bulan Dzulqa'dah. Kemudian bulan ingkang nomor kalih niku bulan Dzulhijjah. Ingkang nomor 3 niku bulan Muharram Pak Bu. Nah yang terakhir, bulan yang malam hari ini kita berada di dalamnya, yaitu bulan Rajab. Niki menjadi satu dari 4 bulan ingkang Allah muliakan. Nah Bapak Ibu sekalian,
Maksud daripada dimuliakannya bulan-bulan ini, kata Abdullah bin Abbas, bahwasanya sinten mawon piyantun ingkang melakukan kebaikan di bulan yang mulia, niku kebaikannya akan dilipat gandakan, Pak Bu. Sebaliknya, kata Abdullah bin Abbas, piyantun ingkang melakukan kemaksiatan, piyantun ingkang melakukan dosa di bulan yang mulia, niku mangke dosanya nggih akan dilipat gandakan, Bu. Jadi niku maksud daripada bulan yang mulia, di mana pada bulan itu kebaikan yang dilakukan akan mendapatkan pahala berlipat. Sebaliknya, keburukan yang dilakukan di bulan tersebut niku nggih nanti akan mendatangkan dosa yang berlipat. Niku maksud daripada bulan ingkang mulia. Dan pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita berada di salah satunya, Bu, yaitu bulan Rajab, yang termasuk satu dari 4 bulan yang Allah muliakan. Nah, pada bulan Rajab niki, nanti kalau kita lihat sejarahnya, ternyata di bulan Rajab, bulan yang malam hari ini kita dapati, niku banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa, Pak Bu. Jadi di bulan Rajab niku ternyata nggih banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Di antaranya peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada bulan Rajab niku kita peringati pada kesempatan malam hari ini, Bu. Peristiwa apa, Bu? Isra Mi'raj. Jadi ternyata peristiwa Isra Mi'raj niku peristiwa yang terjadi pada bulan Rajab. Tahunnya niku terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Jadi bulannya bulan Rajab, tahunnya niku terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian niku, Bapak Ibu sekalian, para ulama niku menyebut sebagai Amul Husni, Pak Bu. Amul Husni niku artinipun tahun kesedihan. Kenapa tahun ke-10 kenabian niku oleh para ulama disebut dengan tahun kesedihan? Karena pada tahun tersebut, Bapak Ibu sekalian, Nabi dan para sahabat niku mendapatkan cobaan dan ujian yang luar biasa berat. Cobaan yang pertama yang terjadi pada tahun ke-10 kenabian niku kaum muslimin sedang berada di puncak-puncaknya penyiksaan, Bapak. Jadi pada tahun ke-10 kenabian niku tahun di mana kaum muslimin sedang berada di puncak-puncaknya penyiksaan. Bahkan Nabi Muhammad niku sampai berusaha untuk mencari perlindungan ke kota lain. Karena orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy khususnya niku sudah tidak lagi menerima Islam. Nabi dicemooh, Nabi dicaci, Nabi dimaki. Maka kemudian Nabi niku berusaha untuk mencari perlindungan ke kota lain. Nah, kota yang dituju oleh Nabi waktu itu masih tetanggaan dengan kota Mekah, namanya kota Taif, Bu. Jadi kota Taif niku menjadi tujuan Nabi untuk dakwah selanjutnya, karena di Mekah sudah buntu, sudah tidak lagi mendukung. Maka akhirnya Nabi berusaha untuk dakwah ke Taif. Kenapa kok yang dipilih kotanya niku kota Taif, bukan kota yang lain? Karena secara gambaran wilayah, kota Taif niku ternyata kondisinya lebih maju dari Mekah, Pak Bu, hari itu. Maju secara ekonomi, juga maju secara SDM. Makanya Nabi niku mengarahkan dakwah ke Taif, karena orang Taif itu menurut hemat Nabi harusnya lebih bisa menerima Islam ketimbang orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Karena ekonominya mereka lebih maju, kemudian secara SDM orangnya yang tinggal di Taif itu lebih berpendidikan ketimbang orang-orang Mekah. Bener, Bu, Pak? Ketika Mekah itu tidak menerima dakwah Nabi, akhirnya Nabi berusaha mencari perlindungan dakwah ke kota lain. Kota yang dituju itu adalah Taif. Tapi ketika Nabi niku dakwah di Taif, diterima atau ditolak, Pak Bu? Nabi dakwah di Taif itu malah justru ditolak, Pak Bu. Justru penyiksaan yang orang Taif lakukan itu lebih berat daripada penyiksaan yang orang Mekah lakukan. Kalau orang Mekah niku penyiksaannya namun hanya melempar kata-kata, melempar cacian, melempar makian, niku penduduk Mekah. Penduduk Taif niku yang dilempar sudah bukan lagi kata-kata, Pak Bu, tapi sudah batu. Jadi batu niku dilempari kepada Nabi. Sampai ketika di Taif, Nabi niku dalam keadaan tubuh yang penuh darah.
karena beliau ditolak, bahkan disiksa, dianiaya di Taif. Niku penyiksaan ingkang nomor setunggal yang Nabi dan para sahabat rasakan ketika berada di tahun ke-10 kenabian. Kemudian kesedihan ini Bapak Ibu sekalian bertambah lagi ketika Nabi harus ditinggal oleh istri tercintanya, Pak Bu. Namini pun adalah Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah niku menjadi istri pertama Nabi, satu-satunya dan tidak diduakan. Baru Nabi menikah lagi itu setelah meninggalnya Khadijah. Niku saking cintanya Nabi kali Khadijah, Pak. Jadi tidak diduakan. Kenapa kok meninggalnya Khadijah niki meninggalkan luka yang sangat berat, meninggalkan kesedihan yang cukup mendalam? Karena Ibunda Khadijah niki semasa hidupnya niku benar-benar memberikan segalanya untuk Nabi, Pak. Ibunda Khadijah niku sebelum masuk Islam, sebelum mengikuti atau menikah dengan Nabi, niku termasuk piyantun wanita ingkang kaya yang ada di Jazirah Arab. Jadi Ibunda Khadijah niku wanita terkaya yang ada di Jazirah Arab. Niki mboten namung skalanya Mekah, Bu, nggih, tapi sudah skala Jazirah Arab. Ibunda Khadijah niku termasuk piyantun ingkang kaya sebelum menikah dengan Nabi. Tapi ketika menikah dengan Nabi, bahkan sampai mau meninggal, seluruh harta kekayaannya niku habis tidak tersisa digunakan untuk mendukung Nabi dan untuk kepentingan kaum muslimin. Makanya Ibunda Khadijah niku mboten namung memberikan jiwanya, Bu, tapi juga memberikan harta kekayaannya untuk suaminya, untuk kepentingan kaum muslimin. Bahkan sebelum meninggal, ibu-ibu sekalian, Ibunda Khadijah niku sempet-sempetnya matur kalih Nabi, wahai Nabi, jika nanti dakwahmu di Mekah buntu, tidak bisa berlanjut, maka galilah kuburanku, ambil tulang belulangku, kemudian susun menjadi perahu, sehingga dengan perahu itu engkau bisa menyeberangi sungai dan melanjutkan dakwahmu. Niku kalimat yang keluar dari lisan seorang wanita yang luar biasa, Bu. Pripun, Bu? Panjenengan sampun ngoten niku napa dereng? Sampun memberikan jiwa, harta, raga kagem suaminya, sampun napa dereng? Dereng. Nek jenengan dereng nggih jenengan mboten saged bayangne pripun cintanya Kanjeng Nabi kalih Khadijah. Karena Nabi niku dipertemukan oleh Allah dengan seorang wanita yang kontribusinya, dukungannya kepada Nabi dan Islam niku mboten setengah-setengah, Bu. Jadi semuanya diparing nih, mboten nenten sing disimpen, mboten nenten. Bahkan sampai meninggal niku tidak ada hartanya yang tersisa sama sekali. Habis kagem kepentingan kaum muslimin. Niku kesedihan ingkang nomor kalih yang Nabi rasakan pada tahun ke-10 kenabian. Kemudian kesedihan ini bertambah lagi, Bu, ditumpuk lagi dengan di tahun yang sama Nabi harus ditinggal paman tercintanya namine Abu Thalib. Abu Thalib niku piyantun ingkang ngrawat Nabi sejak Nabi usianya 6 tahun. Kemudian sampai Nabi meninggal, Abu Thalib niku yang membesarkan Nabi, Pak, Bu. Sampai Nabi menikah niku baru yang membesarkan Nabi dan merawat Nabi sudah pindah orang lain. Jadi Nabi hidup bersama dengan sang paman Abu Thalib niku ternyata sampai selama kurang lebih 40 tahun sejak Nabi usianya pun nembe 6 tahun. Niku hidup kali sang paman, Pak, Bu, selama 40 tahun. Dan yang menjadikan Nabi sedih niku mboten namung karena sebab Abu Thalib meninggal. Tapi yang menjadikan Nabi sedih niku Abu Thalib meninggal dalam keadaan dereng mlebet agami Islam. Niku yang menjadikan Nabi sangat terpukul, menjadikan Nabi sangat bersedih. Karena piyantun ingkang ngerawat beliau dari kecil sampai besar niku tidak bisa masuk agama Islam. Piyantun ingkang jaga beliau dari kecil sampai besar niku mboten saged ngucapne kalimat syahadat, Bu, Pak. Niki kemudian yang menjadikan Nabi niku kesedihannya terus bertambah pada tahun ke-10 kenabian. Makanya Bapak Ibu sekalian, para ulama niku ngendikan peristiwa Isra Mi'raj, Bapak Ibu sekalian, niku sebenarnya peristiwa sebagai bentuk hiburan dan juga penguatan pribadi Nabi.
Jadi karena Nabi niku diuji, dikasih cobaan yang luar biasa, disiksa, ditinggal meninggal istri tercintanya, ditinggal wafat pamannya dalam keadaan Islam. Maka kemudian oleh Allah di tahun tersebut terjadilah peristiwa yang hari ini kita sebut dengan peristiwa apa Bu? Isra Mi'raj. Peristiwa Isra niku artinipun Bapak Ibu sekalian perjalanan malam. Sinten ingkang berjalan malam niku diterangkan tadi sudah dibaca anak-anak panjenengan surah Al-Isra ayat ingkang nomor 1. Niku dalil peristiwa Isra yang artinya perjalanan yang dilakukan pada malam hari. Dalam ayat ini Allah ngendikan subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram niku posisinya di Mekah Pak Bu. Masjidil Aqsa niku posisinya di Palestina. Kendaraan tercepat zaman Nabi untuk bisa pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kendaraan tercepat hari itu niku membutuhkan waktu 30 sampai 40 hari Pak Bu. Jadi piantun ingkang pengen safar bepergian dari Mekah menuju ke Palestina menggunakan kendaraan tercepat hari itu niku memakan waktu kurang lebih 30 sampai 40 hari. Tapi Nabi Muhammad niku mampu menempuh jarak antara Mekah dan Masjidil Aqsa harusnya 30 hari normalnya dalam kurun waktu 1 malam saja. Makanya peristiwa Isra niki Bapak Ibu sekalian niki menjadi peristiwa yang digunakan sebagai senjatanya orang-orang kafir Pak Bu untuk melemahkan umat Islam. Kenapa? Karena peristiwa Isra niki peristiwa yang hampir tidak bisa diakal oleh pikiran kita. Bagaimana bisa ada orang yang bepergian harusnya 30 hari itu bisa melakukan hanya dalam kurun waktu 1 malam. Niki kan mustahil sekali Pak Bu. Sampai orang-orang kafir niku Bapak Ibu sekalian datangi orang yang paling terpercaya di antara para sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq supaya ketika Abu Bakar As-Siddiq niku nanti lemah, nanti ragu dengan apa yang diucapkan oleh Nabi, dakwah Nabi akan berakhir. Orang-orang yang lain pasti akan percaya dengan Abu Bakar kalau Nabi niku hanya berbohong. Bener Bu, orang-orang kafir niki menemui Abu Bakar ngendikan bahwasanya Abu Bakar sahabatmu yang namanya Muhammad niku loh bercerita kalau tadi malam niku habis dari Masjidil Aqsa. Kurang lebih kalimatnya ngoten Bu Pak. Tapi jawaban yang disampaikan oleh Abu Bakar ketika diterangkan oleh orang-orang Quraisy, Abu Bakar nanya kalau itu datangnya dari Muhammad, aku akan mempercayainya. Niku kalimat yang keluar Bu dari lisan sahabat senior Abu Bakar. Padahal kalau Abu Bakar niku imannya goyah, bisa menggoyahkan seluruh keimanan sahabat yang lain. Tapi atas izin Allah, Abu Bakar niki justru malah percaya nopo ingkang menjadi ceritanya Nabi. Bahkan setelah peristiwa niku Abu Bakar niku nggadahi gelaripun As-Siddiq. As-Siddiq niku artinya piantun ingkang berkata jujur, piantun ingkang berkata benar. Dan itu tidak dimiliki sahabat yang lain. Yang memiliki gelar sahabat As-Siddiq niku namung satu sahabat namanya Abu Bakar. Kenapa? Karena ketika orang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar niku menjadi piantun pertama ingkang percaya peristiwa Isra Mi'raj. Makanya Abu Bakar niku mendapatkan julukan gelar di akhir namanya dengan julukan As-Siddiq yang artinya piantun ingkang saged dipercaya, piantun ingkang ucapannya benar. Berikut Bu, mpun ngantuk iki. Mpun ngantuk Bu. Dereng nembe setengah 10 lho Bu niki. Dereng nggih? Tasik sanggup niki nggih? Tasik sanggup nggih. Niku peristiwa Isra Bapak Ibu sekalian. Jadi Isra niku artinipun perjalanan pada malam hari yang Nabi lakukan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Kemudian peristiwa Isra niki dilanjut dengan peristiwa berikutnya Bapak Ibu sekalian. Peristiwa berikutnya namanya peristiwa Mi'raj.
Peristiwa Mi'raj niku napa? Peristiwa Mi'raj niku peristiwa di mana Nabi oleh Allah diangkat menuju ke Sidratul Muntaha, melewati 7 lapis langit. Dan peristiwa Mi'raj niki oleh Nabi diterangkan dalam sebuah hadis, Pak Bu. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan di dalam hadis ini Nabi ngendikan ketika naik ke Sidratul Muntaha melewati 7 lapis langit, Nabi niku dipertemukan dengan nabi-nabi terdahulu. Di dalam hadisnya Nabi ngendikan ketika sampai di langit yang pertama, Nabi niku bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di langit yang kedua, Nabi oleh malaikat Jibril niku dipertemukan dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian di lapis langit yang ketiga, Nabi niku dipertemukan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat, Nabi niku oleh malaikat Jibril dipertemukan dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima, Nabi niku bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam, Nabi niku bertemu dengan Nabi Musa. Sampai di langit yang terakhir, di lapis yang ketujuh, Nabi niku oleh malaikat Jibril dipertemukan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Niku dalam hadis yang sahih Nabi ngendikan ngoten, di langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 niku bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Sampai kemudian Nabi naik lagi ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah, mendapatkan satu perintah dari Allah. Perintahnya apa, Bu? Tasih kemutan apa mboten? Sholat. Perintahipun sholat. Jumlah sholat pertama kali yang Allah tetapkan kepada Nabi dan kepada umatnya dalam narasi hadis Nabi ngendikan khamsina sholatan fi kulli yaumin wa lailatin. Diperintahkan sholat sehari sebanyak 50 kali, Bu, Pak. Niku perintah pertama yang disampaikan oleh Allah. Sampai kemudian perintah niku oleh Nabi dibawa turun. Di langit yang ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Di langit yang keenam tadi bertemu sinten, Bu? Nabi Musa. Di langit yang keenam niku ketemu Nabi Musa. Karakteripun Nabi Musa niku piyantun ingkang kritis. Jadi Nabi Musa ketika ketemu Nabi Musa tanglet kalih Nabi. Dalam redaksi hadisnya Nabi Musa ngendikan ma farodo rabbuka ala ummatik. Wahai Muhammad, apa yang diwajibkan oleh Allah untuk umatmu? Maka waktu itu Nabi ngendikan khamsina sholatan. Aku dan umatku diwajibkan sholat sehari sebanyak 50 kali. Karena Nabi Musa niki nggadahi pengalaman kalih umatnya, maka Nabi Musa niki memberikan saran, Pak Bu. Kagem Kanjeng Nabi, irji ila rabbika. Wahai Muhammad, kembalilah kepada Allah. Fas'alhu at-tahfif, mintalah kepadanya supaya engkau diberikan keringanan. Fa inna ummataka la yutiquna dzalik, karena umatmu itu tidak akan mampu mengerjakan itu. Niku sarannya saking Nabi Musa, Bu, Pak. Jadi ketika dapat syariat sholat sehari 50 kali kalih Nabi Musa, Nabi Muhammad niku disuwun balik melih menghadap Allah supados saged diparingi keringanan. Betul, Bu, Pak. Atas dasar saran saking Nabi Musa, Nabi Muhammad niku balik melih menghadap Allah nyuwun supados saged diparingi keringanan. Di dalam redaksi riwayat yang lain niku diterangkan ketika Nabi minta keringanan, setiap minta niku dipotong 5, Pak Bu. Jadi ketika menghadap Allah, Nabi niku dipotong, dikasih keringanan, dikurangi 5. Saniki sholat jumlahnya pinten, Bu? 5. Sebelumnya pinten, Bu? 50. 50 jadi 5. Kinten-kinten Nabi sampun balik ping pinten, Bu? 50 tinggal sisa 5. Kinten-kinten pun balik ping pinten, Pak? Ping 9, Pak. Mpun ping 9, Bu. Nabi niku balik menghadap Allah sampun 9 kali. Sampai kemudian sisa yang terakhir jumlahipun namung 5, sehari niku namung 5, niki dibawa menghadap Nabi Musa. Nabi Musa nggih tasik matur, irji ila rabbika, kembalilah Muhammad engkau kepada Allah. Fas'alhu at-tahfif, dan mintalah kepadanya supaya engkau niku diparingi keringanan.
Karena umatmu itu sudah pasti tidak akan pernah mampu menjalankannya. Kenapa? Nabi Musa matur ngoten, Pak Bu. Karena Nabi Musa niku umatnya Bani Israel niku oleh Allah diparingi kewajiban sholat seminggu namung sepindah mawon, Pak Bu. Namung di hari Sabtu. Niku nggih tasik mboten tasik enten piyantun ingkang mboten purun sholat. Padahal niku namung seminggu sepindah niku. Tapi karena Nabi Muhammad niku tidak menuruti apa yang menjadi permintaannya Nabi Musa, bahkan dalam redaksi hadisnya Nabi niku ngendikan, "Qad roja'tu ila Robbi." Aku telah bolak-balik menghadap Allah. Tadi kalau jumlahnya 5 setiap minta dipotong, jumlahnya 50 setiap minta dipotong 5, berarti sudah balik sebanyak 9 kali. Niku Nabi sudah bolak-balik 9 kali. Hatta istahyaitu minhu, kata Nabi. Aku itu sampai malu kalau harus menghadap Allah lagi. Maka yang 5 ini cukuplah akan aku pegang dan akan aku perintahkan kepada umatku untuk mengerjakannya, untuk menjalankannya. Sehingga perintah sholat niku Bapak Ibu sekalian sampai hari ini tetap jumlahipun pinten Bu? 5. Boten setunggal Bu nggih? Boten setunggal, boten namung di hari Sabtu mawon. Boten namung di hari Jumat mawon. Boten namung pas Idul Fitri kali Idul Adha mawon Pak Bu. Sholat niku sedinten jumlahipun enten 5. Duhur, pangapunten subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Namung niku mawon. Dari yang jumlahnya sebelumnya 50 menjadi namung 5. Dan Bapak Ibu sekalian, sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj niku Pak Bu, peristiwa ingkang mengingatkan kepada kita ibadah yang namine ibadah sholat. Karena dari peristiwa Isra Mi'raj niki harusnya kita paham ternyata ibadah sholat niku menjadi ibadah ingkang agung, boten saged diremehkan, boten pareng disepelekan. Kenapa? Karena dari sekian ibadah yang ada, sholat niku menjadi ibadah ingkang perintahipun langsung dari Allah ditujukan kepada Nabi tanpa perantara dari sinten mawon Pak Bu. Kalau zakat, puasa, haji niku perintahnya dititipkan kalih malaikat Jibril. Tapi khusus sholat niku ibadahnya langsung Allah manggil Nabi, diberikan tanpa melalui perantara sinten mawon, bahkan melalui malaikat Jibril sekalipun. Makanya Bapak Ibu sekalian, saking pentingnya sholat niki Pak Bu, bahkan Allah niku ngendikan enten dalam beberapa ayat di Al-Quran, keuntungan, fadilah serta keutamaan kagem piyantun ingkang purun mengerjakan sholat. Di antara keutamaannya niku Allah ngendikan enten dalam surah Al-Mu'minun ayat ingkang nomor setunggal lan ayat ingkang nomor kalih. Dalam surah ini, dalam ayat ini Allah ngendikan qad aflahal mu'minun. Kata Allah, sungguh beruntung piyantun ingkang beriman. Sinten piyantun beriman ingkang saged beruntung? Di dalam ayat yang kedua, alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Piyantun beriman ingkang beruntung ketika saged sholat dalam keadaan khusyuk. Niku piyantun beriman ingkang beruntung Pak Bu. Saking pentingnya sholat niku Allah sampai ngendikan ngoten niku. Bahkan Bapak Ibu sekalian, piyantun ingkang boten purun mengerjakan sholat niku nggih enten ancamannya Pak Bu. Jadi ingkang purun sholat enten keutamaannya, ingkang boten purun sholat niku sudah Allah siapkan ancamannya. Ancamannya niku diantaranya Allah ngendikan enten dalam surah Al-Mudaththir ayat yang ke-42 sampai 43. Di dalam ayat ini Allah ngendikan ma salakakum fi saqor. Ada satu kelompok orang yang oleh Allah dimasukkan ke satu tempat neraka, naminipun neraka Saqor Pak Bu. Jadi neraka Saqor niku ketika ditanya penduduknya, kenapa kok kalian bisa masuk ke dalam neraka Saqor? Di ayat yang ke-43 penduduk Saqor niku ngendikan qalu lam nakum minal musallin. Dulu sewaktu di dunia kami menjadi piyantun ingkang boten purun sholat. Jadi ternyata satu tempat Bu Pak yang naminin neraka Saqor niku sebuah tempat yang Allah khususkan untuk piyantun ingkang boten purun mengerjakan ibadah sholat. Niku ancaman Pak Bu yang Allah sampaikan enten Al-Quran. Pangapunten Pak Bu, jangankan piyantun ingkang meninggalkan sholat, piyantun ingkang sholat mawon niku tasik enten piyantun yang dilabeli oleh Allah sebagai piyantun ingkang celaka. Jenengan bayangkan Pak Bu, orang sholat tapi masih celaka. Sinten orang yang sholat tapi masih celaka?
dalam surah Al-Maun ayat yang keempat dan ayat yang kelima niki sampun dijelaskan kali Allah. Dalam ayat ini Allah ngendikan fawailul lil musallin, sungguh celaka piyantun ingkang salat. Sinten? Alladzina hum ang salatihim sahun. Piyantun ingkang lalai ketika mengerjakan salat niku menjadi piyantun ingkang celaka meskipun dia salat. Lalai niku maksudipun pripun Bapak Ibu sekalian? Lalai niku para ulama menerangkan kalau dalam tafsir ayat ini niku diantaranya sholat tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Niku piyantun ingkang termasuk sholatnya lalai. Kemudian maksud lalai berikutnya adalah piyantun ingkang sholat tapi tidak masuk waktunya. Jadi sholatnya tidak pas waktunya. Sholat duhur, sholatnya pas waktu maghrib. Nah niki piyantun lalai Bu, Pak. Sholat subuh ngerjakannya sholat duhur. Nah ini piyantun lalai. Jadi mengerjakan sholat tidak sesuai pada waktunya. Ngoten, mungkin Bapak Ibu sekalian ingkang saged kula aturaken, kula tingali niki pun radi lemes, pun radi menunduk, semakin malam semakin nunduk. Boten semakin dangak tapi malah semakin menunduk. Kula kinten saking khusuk ternyata merem. Ngoten Pak nggih, kula kinten ngoten ingkang saged kula aturaken pada kesempatan malam hari ini, semoga bisa memberikan kemanfaatan khususipun kagem kula piyambak lan umumipun kagem Bapak Ibu ingkang rawuh pada kesempatan malam menika. Niki pripun Pak, langsung doa napa? Doa nggih. Monggo Bapak Ibu sekalian kita tundukkan kepala kita untuk berdoa kepada Allah, mengharapkan kebaikan serta mengharapkan keberkahan pada majelis kita di kesempatan malam yang mulia ini. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan naimin, hamda yuwafi'u ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.